Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hikmah Hairunisa dari Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Memasuki pertemuan 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 2 Sistem Informasi Manajemen, yaitu membahas tentang Sistem Informasi dan CBIS. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi sendiri adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Menurut Gordon B. Davis, itu adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Dan menurut George M. Scott, yaitu kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Yang selanjutnya ada komponen sistem informasi, ada prosedur, personil, jaringan komputer, hardware, software, dan database. Untuk tool block sistem informasi itu ada input, ada output, ada model, ada teknologi, ada database, dan ada kontrol. Yang selanjutnya siklus hidup pengembangan sistem. Apa itu siklus hidup pengembangan sistem? Yaitu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan subsistem informasi berbasis komputer. Yang selanjutnya ada tahap siklus pengembangan sistem. Dari perencanaan ke analisa, kemudian ada ke perancangan, kemudian ke penerapan, dan kemudian ke penggunaan, muter lagi ke perencanaan. Nah, ini muter ya, dari perencanaan, analisa, perancangan, penerapan, penggunaan. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Ada 10. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, format tatap muka layar tampilan. Yang ketiga, kekuatan kompetitor. Yang keempat, kualitas informasi yang dikehendaki. Yang kelima, ada kebutuhan sistem. Dan keenam, ada pengelolaan data. Yang ketujuh, ada faktor organisasi. Yang kedelapan, ada kebutuhan untung rugi organisasi. Yang kesembilan, ada faktor manusia. Dan yang terakhir, ada masalah hukum. Selanjutnya ada EUC atau End User Computing. Apa itu EUC? EUC adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan EUC berkembang itu ada 2, yaitu 1, kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Yang kedua, ada kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Nah, EUC ini kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orangnya terlalu sibuk. Terus kecenderungan PC dan hardware-nya itu mudah dihubungkan dengan server database. Selanjutnya ada spesialisasi informasi. Apa itu spesialisasi informasi? Spesialisasi informasi adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Nah, spesialisasi sendiri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada analis sistem, dan yang kedua ada pengelola database, yang ketiga ada spesialis jaringan, yang keempat ada programmer, dan yang terakhir ada operator. Nah, selanjutnya ada komputer based informasi sistem. Apa itu komputer based informasi sistem? Komputer basis informasi sistem adalah seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis, terlalu lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau computer basic information system.
Yang selanjutnya ada justifikasi CBIS. Ada dari alur pemakaian ke analisis sistem, kemudian ada spesialis jaringan, programmer, operator, sama komputer. Terus balik lagi ke pemakaian, bisa ke mengelola database, kemudian spesialis jaringan bisa masuk ke ini, terus bisa mengelola database, kemudian dipakainya terakhir. Jadi mengelola database, kemudian analisis sistem, programmer, operator, komputer, terus pemakaian, kemudian spesialis jaringan. Terus yang selanjutnya ada konsep dasar CBIS. Konsep dasar CBIS ini menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Subsistem CBIS ada 5 kan. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM. Dan yang ketiga ada sistem penunjang keputusan atau DSS. Dan yang keempat ada otomatisasi kantor atau OA, dan yang terakhir yang kelima ada sistem pakar. Nah, di sini ada model CBIS dalam pemecahan masalah. CBIS sendiri ini ada 5 kan. SIA, sistem informasi akuntansi, ada MIS, Management Information System, DSS ada Decision Support System, OA tadi ada Office Automation, ES ada Expert System. Apa ini tadi bahasa Indonesianya sudah saya jelaskan di sini ya. OA itu ada otomatisasi kantor. Bahasa Inggrisnya ini nih, Office Automation. Dan ES ada Expert System atau sistem pakar. Nah, di sini informasi ini memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan, terus setelahnya terakhir ada pemecahan masalah. Jadi kita pertama kan ada masalah, terus ambil keputusan, terus habis itu ada pemecahan masalahnya. Dah, sekian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga di sini masih belajar, masih mahasiswa, statusnya masih mahasiswa. Kami mohon saran dan kritiknya supaya kami bisa bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.